Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Lifers di rumah. Saya yakin dan percaya pasti Lifers di rumah dalam kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka dalam Tuhan katakan amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Masa kita bersuka dong, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali nyatakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka
sungguh baik Tuhan. Kau telah merebus kami dengan barang, dengan hal yang paling mahal Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan. Kau tebus dosa kami. Kau pulihkan hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bersama Lifers kita akan menjadi dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Kau selalu berikan yang terbaik Tuhan. Mari sama-sama Lifers kita sembah Dia, sembah, mari sembah, mari puji Dia. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Segala yang kami miliki Tuhan itu semua dari-Mu Tuhan. Kau selalu sertai kami, Kau selalu sertai kami. Darah-Mu yang ajaib Tuhan, darah-Mu yang ajaib telah pulihkan kami, darah-Mu yang ajaib telah pulihkan kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran kami. Kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari sembah, mari sembah Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Dia. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Sembah, nyatakan cinta teman-teman ke Dia, nyatakan cinta Lifers kepada Tuhan. Kami cinta Kau Yesus. Kau Allah yang selalu bekerja Tuhan. Kau Allah yang selalu bekerja di luar apa yang kami minta, di luar apa yang kami pikirkan Tuhan. Rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang sempurna. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Shiki alabaya ya rabata shiki alababo ya rabata shiki alabase. Feel your presence here, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your mercy. Thank you for everything that you give to me. Give to us. Thank you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut ber
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Tuhan, haleluya. Shalom, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Mazmur yang digubah oleh Bani Korah, yang terinspirasi dari kehidupan Hizkia, Raja Yehuda. Di ayat yang kedua, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan, sangat terbukti. Pengalaman kehidupan dari Hizkia ketika dia mengalami tekanan oleh Sanherib Raja Asyur. Ketika Hizkia mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Dan Hizkia mengalami satu pengalaman bahwa semua perlindungan dari Tuhan itu sangat terbukti. Siapakah Hizkia? Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, kita menemukan beberapa fakta, beberapa informasi mengenai Hizkia Raja Yehuda. Hizkia anak daripada Ahaz, Hizkia anak daripada Abi, cucu daripada Zakaria. Hizkia diangkat menjadi raja menggantikan Ahaz di umur 25 tahun dan menjabat menjadi Raja Yehuda selama 29 tahun. Satu fakta yang menarik lainnya dikatakan, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Sekalipun kalau kita lihat, Ahaz bapak daripada Hizkia bukanlah seorang papa yang teladan. Bukanlah seorang papa yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Seorang papa yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 16, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkan dari rumah Tuhan,
serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan. Juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukannya semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lihat apa yang dilakukan oleh Ahaz demi Raja Asyur. Ahaz menyingkirkan dari rumah Tuhan. Serambi tertutup untuk hari Sabat. Artinya Ahaz punya kehidupan yang kompromi dengan dunia. Ahaz punya kehidupan yang kompromi dengan dosa. Pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya. Semuanya tertulis dan tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Yang dicontohkan oleh Ahaz kepada Hizkia anaknya. Dalam hal ini kita bisa belajar. Masalah kehidupan yang benar. Masalah hidup benar. Tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga. Sekalipun mungkin kita punya orang tua yang tidak takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya orang tua yang tidak hidup benar. Tetapi masalah hidup benar tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga. Masalah hidup benar tidak ditentukan oleh lingkungan kita. Masalah kerohanian tidak ditentukan oleh latar belakang kita. Masalah hidup benar tidak ditentukan oleh lingkungan kita. Lihat Hizkia, sekalipun orang tuanya, papanya, Ahaz tidak hidup benar, tetapi Hizkia mengambil satu keputusan mau hidup benar seperti Daud bapak leluhurnya. Hizkia memilih hidup benar. Sekalipun ketika Hizkia memilih hidup benar, Hizkia tidak luput dari yang namanya tantangan. Selanjutnya kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ada satu kisah di mana Hizkia mendapat tantangan yang berat dalam kehidupan. Hizkia mendapatkan tekanan yang hebat, tekanan yang luar biasa. Judul perikop berkata, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Sanherib ini adalah Raja Asyur. Jadi ketika Hizkia memimpin menggantikan Ahaz, waktu itu Yehuda ada dalam penjajahan Asyur. Setiap bulan Hizkia Raja Yehuda mengumpulkan upeti untuk dipersembahkan kepada Sanherib Raja Asyur. Dalam pergaulan internasionalnya, Hizkia berkenalan dengan Mesir. Hizkia pun berkenalan dengan raja-raja lainnya. Dia menganggap Mesir sudah cukup kuat membackingi dia. Mesir sudah cukup kokoh untuk menopang dia. Sehingga pada waktu dia harus mengantarkan upeti kepada Sanherib, Raja Asyur, itu diurungkannya. Dia berpikir, saya mau cari gara-gara dengan Sanherib. Saya yakin Mesir dan negara-negara lain bakal memberikan dukungan kepada Hizkia. Ketika Hizkia tidak memberikan upeti kepada Sanherib Raja Asyur, Raja Asyur ini marah. Tahun 701 sebelum Masehi, Asyur mengerahkan kekuatannya. Dia menghancurkan kota-kota berkubu milik Yehuda. Ada kurang lebih 46 kota berkubu sudah dihancurkan oleh Sanherib. Dan tinggal Yerusalem sudah dikepung oleh Sanherib. Tidak ada jalan keluar bagi Hizkia. Sekalipun hidup benar, toh kehidupan selalu diperhadapkan dengan permasalahan. Toh kehidupan selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Hizkia dalam keadaan ketakutan. Dia berseru kepada Tuhan. Lihat di ayat yang pertama dikatakan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya
juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari penghukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Hizkia dalam keadaan kesesakan, sudah tidak ada lagi kekuatan. Mesir yang diandalkan seolah-olah melupakan Hizkia. Jadi ada satu waktu dalam kehidupan kita, Tuhan akan memukul sendi-sendi apa yang kita andalkan. Tuhan akan memukul segala sendi-sendi yang menjadi kekuatan kita. Supaya apa? Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Yakub bergumul, Tuhan pukul tulang pangkal pahanya. Sendi-sendi yang kekuatannya dihancurkan. Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul mertuanya, dia masih bisa berharap kepada Akis. Akis memberikan satu tempat kepada Daud. Tetapi tempat itu terbakar, Siklak terbakar. Sehingga Daud kembali berharap kepada Tuhan. Tuhan akan pukul segala sendi-sendi kehidupan kita. Supaya kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Hizkia tadinya mengandalkan Mesir. Mesir tidak bisa lagi diandalkan. Sehingga Hizkia kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya kita melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Di ayat yang ke-35 dikatakan, 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sanherib di atas angin, dia sudah mengepung Yerusalem. Hizkia tinggal menunggu detik-detik kejatuhannya. Tetapi ketika dia berseru berdoa kepada Tuhan, malam itu, ya kalau kita lihat kronologis waktunya, pagi-pagi Sanherib kirim surat ancaman kepada Hizkia. Hizkia dalam keadaan tertekan, siang-siang dia kumpulkan seluruh keluarganya, dia kumpulkan seluruh masyarakatnya, seluruh rakyatnya, berdoa berharap kepada Tuhan. Malam-malam Tuhan kirim satu malaikat untuk memberikan kemenangan kepada Hizkia. Satu malaikat itu membunuh 185.000 orang-orang di perkemahan Asyur. Ketika pagi-pagi Sanherib bangun, dia melihat semua orang yang bersama dengan dia sudah menjadi mayat, sudah mati semuanya. Sanherib lari ketakutan. Sanherib lari dalam keadaan terlanjang sambil berteriak-teriak, syok mungkin saudara. Dia pulang ke rumahnya. Ketika dia mengadu kepada Allahnya, Dewa Nisrok, di kuil Nisrok, maka 2 anaknya yang melihat ayahnya itu bertindak seperti orang gila, menghunuskan pedang. Adramelek dan Sarezer datang membunuh Sanherib dengan pedang. Lalu dia pergi meloloskan diri ke tanah Ararat dan Esarhadon anaknya yang lain menggantikan Sanherib menjadi raja. Tuhan memberikan kemenangan kepada Hizkia. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan penuh dengan tantangan, dalam keadaan semua sudah dihancurkan, Hizkia tampil menjadi lebih daripada pemenang.
Kisah inilah yang menginspirasi Bani Korah. Sehingga dia membuat satu lagu yang indah dalam Mazmur 46 tadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Biar ayat ini pun menjadi inspirasi setiap kita. Katakan dalam hatimu, Allah itu buat saya. Tempat perlindungan saya. Sebagai penolong saya. Sebagai sumber kekuatan saya. Sangat terbukti. Lagu ini pun sudah menginspirasi selain Bani Korah. Banyak juga di tempat ini. Saya percaya Tuhan tempat perlindungan kita. Sumber kekuatan kita. Penolong kita. Dan sangat terbukti. Dalam kisah Raja Hizkia ini pun kita bisa belajar beberapa hal. Hal yang pertama tadi saya sudah sebutkan. Bahwa masalah hidup benar, keputusan hidup benar, memiliki integritas ilahi, tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga kita. Tidak ditentukan oleh lingkungan kita. Masalah kerohanian itu ditentukan oleh kita sendiri. Keputusan kita sendiri. Menjadi orang benar bukan berarti kita lepas dari masalah. Menjadi orang benar membuat kita kuat menghadapi masalah. Pelajaran selanjutnya kita bisa mengerti bahwa Tuhan akan mengizinkan satu situasi yang melumpuhkan apa yang kita andalkan. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan bagian yang keempat kita belajar dari Hizkia. Allah itu bagi setiap kita semua. Dia sumber perlindungan kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber pertolongan kita. Dan Allah itu sangat-sangat terbukti. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya apa yang kami boleh hadapi hari-hari ini. Tuhan izinkan supaya kami kembali kepada Tuhan. Supaya kami berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami mau memilih hidup benar ya Tuhan. Sekalipun lingkungan kami tidak benar. Kami mau memilih hidup benar. Sekalipun latar belakang kami adalah orang-orang yang tidak benar. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan pakai selagi kami masih muda. Selagi kami masih kuat ini ya Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami semua dalam perlindungan Tuhan. Gembala pembina, Gembala Rayon, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, seluruh wakil-wakil gembala yang ada di pusat maupun ada yang ada di Rayon 2, penggembalaan yang ada di Kota Malang ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Avan Hadianto, seluruh wakil-wakil yang ada, seluruh koordinator-koordinator, departemen-departemen yang ada, pengerja yang ada, jemaat yang ada, semua dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh kedua tangan setiap umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan memperhatikan di dalam segala musim kehidupan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami semua berlimpah-limpah. Dan dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Ayo buka hati kami ya Tuhan. Kami terima berkat, rahmat, sukacita, anugerah kasih yang melimpah daripada Allah Bapa. Yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.